Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'atuhu ila yaumil amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga pada saat hari ini, di malam berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di forum yang berbahagia ini, tentunya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita curahkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin. Baik, kesempatan malam hari ini Al-Fakir akan coba mengulas tentang SDM atau manajemen sumber daya manusia. SDM yang sering kita kenal atau manajemen sumber daya manusia, pada dasarnya kualitas organisasi sangatlah tergantung kepada kualitas orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Manajemen sumber daya manusia harus untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki angkatan kerja yang bermutu, yang berkualitas untuk melaksanakan dan berkecimpung dalam organisasi tersebut. Maka setelah itu ada yang dinamakan dengan teori arti penting manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Tentu kita akan tahu banyak sekali manfaat dan kegunaan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Baik perusahaan yang baru berkembang maupun perusahaan yang dulu sudah maju maupun yang baru membuka. Begitu juga dengan organisasi. Baik organisasi di kampus, di sekolah, di perusahaan, kenegaraan, itu sama saja semuanya. Tergantung manajemennya, tergantung manajernya. Maka kesempatan malam hari ini Al-Fakir akan mencoba mengulas arti penting manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia itu bisa menjadi sumber signifikan bagi keunggulan kuantitatif perusahaan. Berbagai hasil studi yang telah dijadikan di banyak perusahaan multinasional di seluruh dunia menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu sangat perlu untuk dilaksanakan di dalam perusahaan. Kenapa sangat perlu? Karena di situ akan kita melihat kualitas pekerja kita, karyawan kita, pelamar yang akan datang ke dalam perusahaan kita, bagaimana dia membawa kualitas hidupnya untuk melamar ke perusahaan itu. Jadi bagaimana untuk melaksanakan atau menganalisa pelamar tersebut? Tentu kita akan banyak
mengetahui cara-caranya. Seperti yang kita ketahui, membawa formulir, mengujinya secara lisan, secara tertulis, maupun tanpa diketahuinya. Itu adalah salah satu trik untuk mencari karyawan yang berkualitas, tentunya yang sesuai dengan target perusahaan tersebut. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Tentu, manajemen sumber daya manusia itu sangat berperan penting dalam organisasi. Kenapa seperti itu? Karena meraih keunggulan komitatif melalui karyawan itu mengharuskan manajer mengubah pemikirannya atau pandangannya terhadap para pekerja. Biasanya para manajer itu melihat para pekerjanya sebagai menghabiskan dana atau yang harus ditanggungjawab. Maka pola pikir itu seharusnya manajer itu harus mengubahnya. Bagaimana caranya? Cobalah kita berpikir sebagai manajer, contohnya kita melihat karyawan itu sebagai mitra, sebagai teman kita dalam memajukan organisasi. Tentunya untuk melaksanakan target dari perusahaan tersebut. Di banyak perusahaan besar, para karyawan sering diakui sebagai aset yang paling berharga. Artinya di situ, dalam perusahaan yang besar itu, aset paling terbesar itu bukan rumah, bukan tanah, bukan mobil, tapi adalah karyawan tersebut. Karyawan yang bagaimana? Karyawan yang sudah mendapatkan kriteria untuk bekerja di perusahaan itu. Maka yang ketiga, ada disebut dengan metode manajemen sumber daya manusia yang efektif, dapat mendorong kinerja organisasi ke arah yang lebih baik. Semua organisasi dan juga manajemen sumber daya manusia yang kita ketahui tentunya untuk memajukan suatu perusahaan, untuk mendapatkan target dari perusahaan tersebut dan menyeleksi karyawan, para meramal untuk perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktek kerja yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan yang baik. Beberapa penelitian dari luar negeri, dalam negeri, manajemen sumber daya manusia tersebut sangat berperan penting dalam perusahaan. Kenapa sangat berperan penting? Karena dengan kita mendapatkan karyawan yang lebih baik dari yang sebelumnya, kita mendapatkan target yang begitu luar biasa dari perusahaan tersebut. Maka kita akan bisa menjawab kebutuhan masyarakat di dunia luar. Meningkatkan harga saham perusahaan serta memberikan tingkat pengembalian atas hasil asuransi. Maka setelah itu kita mendapatkan karyawan yang begitu bagus, yang bisa memenuhi target kita, saham kita juga akan meningkat. Bagaimana kok bisa meningkat? Karena dengan situ penghasilan kita itu akan bertambah dari saham kita, perusahaan harga kita akan naik, maka asuransi yang haruskan karyawan mendapatkannya tentu sangat mudah untuk mendapatkannya. Maka kesimpulannya adalah bagaimana manajer itu bisa mengelola organisasi tersebut dengan kesungguhannya, bukan memandang para karyawannya sebagai untuk beban atau untuk dibiayai, tetapi malah sebaliknya, manajer tersebut harus melaksanakan atau berpikiran sebagai mitra.
Mitra yang bagaimana? Tentunya mitra yang berteman dengan manajer supaya bisa melakukan mengelola organisasi tersebut dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja dari Al-Fakir untuk malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.